Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eksa Kurniawan dari jurusan Bahasa dan Sastra Asing, program studi pendidikan bahasa Jepang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang revolusi industri 5.0 dan society 5.0 dan apa kaitannya dengan pendidikan. Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial dan visual. Dengan semakin konvergennya batas antara manusia, mesin, sumber daya lainnya, teknologi informasi dan komunikasi tentu berimbas pula pada berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yakni dampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, dan kompetitif. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan cara mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai alat bantu pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat mengikuti atau mengubah zaman menjadi lebih baik. Tanpa terkecuali, Indonesia pun perlu meningkatkan kualitas lulusan sesuai dunia kerja dan tuntutan teknologi digital. Ada beberapa cara atau kecenderungan terkait dengan pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tenaga pengajar ataupun belajar diharapkan sudah menguasai kemampuan teknologi digital. Yang kedua, penerapan pendidikan atas beberapa aspek, yaitu kemampuan berinovasi dan berkreativitas, cakap dalam bidang teknologi, memiliki kemampuan soft skill dan hard skill yang baik, dan yang terakhir, mampu bersosialisasi di waktu dan tempat dalam situasi apapun. Menurut saya, pendidikan di Indonesia belum siap menghadapi revolusi industri 5.0. Alasannya, Indonesia merupakan negara berkembang yang bahkan hanya bisa dikatakan segelintir orang yang mengenal revolusi industri 4.0 atau society 5.0. Hanya di kalangan para akademis yang melek akan kemajuan zamannya, pebisnis yang memang memiliki berkaitan dengan keberlangsungan usahanya, juga pemangku kebijakan publik yang memperhatikan institusi pendidikan yang dikategorikan unggulan di Indonesia pun belum menerapkan sistem industri 4.0 dan 5.0 ini. Dari mulai sistem pendidikannya, cara berinteraksi pendidik dan yang terdidik, serta memupuk paradigma berpikir modernnya. Ada beberapa cara agar kegiatan pembelajaran dapat memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia dan yang sesuai dengan tuntutan revolusi industri. Pertama, dibutuhkan pendidik atau guru yang memiliki kemampuan atau soft skill dan hard skill yang kompeten dalam bidangnya. Kedua, dalam suatu institusi pendidikan harus memfasilitasi alat teknologi informasi yang sesuai dengan revolusi industri. Ketiga, pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan tentang sistem pendidikan di Indonesia supaya bisa mengikuti perkembangan pendidikan yang sesuai dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Dan yang terakhir, pembelajar sebaiknya merencanakan penggunaan kurikulum
yang seharusnya sejalan dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar jika di dalam lingkungan pendidikan tersebut terdapat lingkungan belajar yang nyaman dan efektif, akan mendukung kegiatan pembelajaran berjalan dengan kondusif. Penciptaan kondisi lingkungan belajar yang efektif adalah salah satu aspek terpenting keberhasilan dalam pembelajaran. Lingkungan yang demikian adalah yang mampu menjadikan peserta didik fokus kepada pembelajaran, terhindar dari hal-hal yang negatif seperti merokok, narkoba, dan pergaulan bebas. Adapun lingkungan yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama yang dikenal untuk perkembangan pendidikan anak. Pengawasan dari orang tua juga sangat penting bagi perkembangan anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Pengaruh lingkungan sekolah, hasil belajar siswa yang didapatkan anak dari pihak sekolah seperti interaksi guru, cara guru mengajar di kelas, serta sikap anak terhadap guru dan lingkungan belajarnya. Lingkungan sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan secara formal untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, anak belajar tentang norma, nilai, aturan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma tersebut berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak dalam bersikap dan bertindak. Menurut saya, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini antara lain: yang pertama, sistem pendidikan harusnya dilakukan pembenahan kembali, mulai dari segi kurikulum, sistem pembelajaran, tata nilai, dan kecakapan dalam belajar. Yang kedua, fasilitas pendidikan pembelajaran, terutama fasilitas akses informasi digital yang merupakan hal yang sangat penting dan sejalan dengan era revolusi industri, sebaiknya dilakukan peninjauan kembali agar setiap institusi pendidikan memiliki fasilitas informasi digital yang lengkap. Yang ketiga, peran guru atau pengajar juga perlu dipertimbangkan. Pada era yang sekarang ini, pendidikan di Indonesia membutuhkan tenaga pengajar yang tidak hanya sebatas mengajar, tapi juga diperlukan pengajar yang kompeten dalam hal mengajar, juga cakap dalam teknologi informasi digital, sehingga pembelajaran bisa lebih berkembang dan lebih banyak referensi kegiatan belajar mengajar sehingga para pelajar tidak bosan dengan hanya metode belajar menggunakan buku saja. Contoh kecil, misalkan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan media digital menggunakan cara-cara yang menyenangkan seperti melihat video, bermain games yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, ataupun bahkan dengan musik dan lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir, lingkungan pendidikan yang kondusif juga ikut berperan dalam hal ini. Jika lingkungan pendidikan tertata sesuai dengan standar yang ada, maka proses pembelajaran tentunya bisa berjalan dengan sukses. Sebaiknya, pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada nilai-nilai karakter, sikap, dan tata norma yang berlaku, serta mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Kita berada dalam revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Maka, mau tidak mau, pendidikan di Indonesia harus lebih mempertimbangkan kegiatan pendidikan yang sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Saya juga berpesan kepada pemerintah supaya lebih memperhatikan dan menata kembali sistem pendidikan yang ada di Indonesia sesuai standar sistem pendidikan yang berlaku.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan yang sekiranya memberatkan atau menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Akhir kata dari saya, pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena besok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mampu bertahan. Mari bangun pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan, Indonesia bisa.